Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang bersekutu dan memuji Tuhan. Gereja juga dapat dipahami sebagai lembaga agama yang berperan meningkatkan dan mengajarkan iman setiap warga jemaatnya. Gereja sebagai lembaga tidak hanya fokus pada ibadah dan pujian semata. Ada banyak aspek pelayanan yang dapat dikembangkan oleh gereja. Oleh sebab itu, gereja perlu menetapkan dan menyusun program-program untuk meningkatkan kemajuan pelayanan gereja. Tahun 2021 lalu, HKI telah melaksanakan Sinode ke-63 atau Sinode Periode untuk memilih pucuk pimpinan HKI periode 2021 sampai 2026 dan menetapkan program-program yang akan dikerjakan oleh HKI untuk beberapa tahun ke depannya. Setelah pucuk pimpinan periode 2021 sampai 2026 menjalankan program-program yang diamanatkan oleh sinode sebelumnya, pelaksanaannya perlu dievaluasi untuk melihat apakah program-program berjalan dengan baik atau tidak. Dalam rangka evaluasi tersebut, HKI mengadakan sinode ke-64 selama 4 hari di Labersa Hotel, Balige, Sumatera Utara. Terhitung sejak 2 sampai 5 Juli 2024. Sinode ini juga disebut sebagai sinode kerja yang rutin diadakan oleh HKI setelah pucuk pimpinan terpilih melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 3 tahun. Sinode ini dimaksudkan untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan program-program pucuk pimpinan, serta menetapkan program-program selanjutnya untuk beberapa tahun ke depan sebelum satu keperiodian berakhir. Menyelenggarakan sinode ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah mengevaluasi tugas dan tanggung jawab gereja, terutama yang diembankan kepada Huria Kristen Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana program-program yang diamanahkan oleh sinode dapat dilaksanakan dalam terobosan-terobosan yang dilakukan HKI, sehingga perlu dievaluasi dalam rancangan-rancangan yang sudah dilakukan, apa yang menjadi kendala, dan bagaimana merumuskannya untuk langkah-langkah lanjutan ke depan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kesehatan para sinodisten untuk merumuskan program-program untuk dilakukan dalam sisa periode ini. Sinode dihadiri oleh 669 orang peserta dari 690 orang peserta yang diundang, yang terdiri dari para pendeta, majelis pusat, badan pemeriksa keuangan pusat, utusan-utusan dari setiap lembaga yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Turut hadir utusan-utusan dari setiap jemaat HKI di seluruh Indonesia. Sinode mengangkat tema Hati yang Baru, Hati yang Taat, dikutip dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Melalui tema ini diharapkan para pelayan dan setiap warga HKI diperlengkapi dengan hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan, dengan semangat memberitakan Injil dan melakukan firman Tuhan. Mudah-mudahan para peserta sinode mengikuti sinode ini dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan program pemikiran-pemikiran untuk dilaksanakan di kemudian hari di HKI. Mudah-mudahan sinode ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan akan menghasilkan hasil yang memuaskan demi kebaikan dan masa depan HKI di masa-masa yang akan datang. Sinode diawali dengan pembukaan pada Selasa 2 Juli 2024. Diawali dengan ibadah pembukaan yang dihadiri oleh peserta sinode, serta tamu dan undangan. Dalam ibadah, renungan disampaikan oleh Pendeta HR Panjaitan. Beliau menyampaikan renungan sesuai dengan tema sinode. Mengutip Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan kepada bangsa Israel, "Aku akan memberikan kamu hati yang baru." Berdasarkan teks tersebut, beliau menyampaikan bahwa tubuh, hati, dan hidup manusia bukan miliknya sendiri, tetapi milik Tuhan. Oleh sebab itu, harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Beliau menyampaikan, Tuhan memanggil kita semua
pendeta maupun para penatua HKI untuk menyuarakan bahwa tubuh dan hidup manusia adalah milik Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi orang-orang yang memiliki hati yang keras, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan hati yang lembut. Dari zaman ke zaman Tuhan memanggil para hambanya. Dari nabi-nabi, dari rasul-rasul, pendeta-pendeta, sintua, semua pengerja gereja. Tuhan memberi rohnya supaya mampu untuk melakukan tugasnya itu. Bahwa tubuhmu, hidupmu adalah milik Tuhan. Rangkaian pembukaan sinode diisi dengan persembahan pujian, tarian, dan performance lainnya dari jemaat-jemaat HKI yang ada di daerah 3, daerah 9, dan daerah 2. Sukacita pelaksanaan sinode ini turut didukung oleh berbagai kalangan dari lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya. Dihadiri oleh Bupati Toba, Poltaksitorus, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pendeta Gomar Gultom, tokoh masyarakat Sumatera Utara Nixon Nababan, mewakili penanggung jawab Gubernur Sumatera Utara, mewakili Bupati Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun. Turut hadir mewakili United Evangelical Mission, mewakili Dirjen Binmas Kristen Kementerian Agama, serta tamu dan undangan lainnya. Juga dihadiri oleh Emeritus Pucuk Pimpinan HKI. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di hari kedua, Rabu 3 Juli 2024, dilanjutkan dengan pembahasan laporan pucuk pimpinan HKI, Majelis Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan Pusat, dan dilanjutkan dengan tanggapan dari para peserta sinode. Pembahasan tentang laporan ini sangat penting, mengingat perlunya mengukur apakah program berjalan dengan baik dan evaluasi-evaluasi yang diperlukan untuk keberlanjutan program pelayanan HKI ke depannya. Bahwa sinode ini merupakan momentum yang sangat baik untuk memperbaiki atau merevitalisasi beberapa hal-hal yang perlu kita kerjakan di HKI ini. Kami melihat juga bahwa ini adalah bukan pekerjaan perseorangan atau individu. Ini boleh kita bekerja secara bersama untuk membuat HKI ini semakin baik ke depan. Beberapa keputusan-keputusan besar dalam perkara-perkara yang akan kita buat untuk membuat gereja HKI ini akan semakin besar, kita akan bisa bekerja kalau dari beberapa item-item yang muncul di antara diri kita bisa kita selesaikan secara bersama. Para peserta sinode memiliki tanggung jawab untuk turut memberikan saran dan masukan terhadap program-program pelayanan HKI. Maka setiap peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membahas bahan dan laporan sinode. Juga diadakan pleno untuk membahas laporan-laporan pucuk pimpinan HKI. Kegiatan ini diadakan pada hari ketiga, 4 Juli 2024. Kami mengapresiasi beberapa laporan umum yang begitu mencapai program-program yang signifikan. Tetapi saran dan masukan kami, dengan begitu banyaknya program-program yang mau kita capai. Tapi yang kita prioritaskan adalah hal-hal yang penting untuk demi kemajuan dan peningkatan HKI secara menyeluruh. Pelayanan para pendeta atau pelayan HKI secara menyeluruh itu berbasis kinerja. Kami sarankan untuk membuat patron bagaimana kita menilai untuk bisa dinyatakan berhasil atau tidak berhasilnya, apa tolak ukurnya. Itu mari kita ciptakan dari kita kaji supaya kita dapat menilai mengenai para pelayan berbasis kinerja. Dan kita membutuhkan para putra-putra HKI yang punya SDM untuk meningkatkan pembangunan taraf hidup di HKI. Pelaksanaan sinode ditutup pada hari keempat, 5 Juli 2024. Sebelum acara sinode ditutup, maka dibacakan keputusan-keputusan selama pelaksanaan sinode. Ada banyak hal yang diperbincangkan selama sinode berlangsung untuk kemajuan HKI ke depannya. Sinode kerja ini mendorong agar HKI semakin maju ke depannya, dengan semakin terlibat aktif dalam mengembangkan pelayanan dan meningkatkan partisipasi dalam berbagai bidang pelayanan.
HKI akan menyongsong usianya ke 100 tahun pada 1 Mei 2027. Tentu hal ini patut disyukuri karena Tuhan menyertai perjalanan HKI. Direncanakan HKI akan melaksanakan perayaan yubileum 100 tahun HKI pada tahun 2027 dan telah ditetapkan panitia untuk kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan sinode, panitia berkesempatan untuk memaparkan rencana-rencana kegiatan perayaan 100 tahun HKI. Para peserta menyambut baik program tersebut dan mengajak seluruh jemaat HKI untuk turut aktif menyukseskan pelaksanaan perayaan jubileum 100 tahun. Sinode Kerja juga menetapkan konfesi atau pengakuan iman HKI yang telah disusun beberapa tahun belakangan. Konfesi ini sangat penting dalam pelayanan HKI untuk digunakan dalam menghadapi zaman yang berubah-ubah, agar setiap warga HKI dapat menyikapi berbagai aspek dan tantangan kehidupan dilihat dari kacamata iman dan ajaran HKI. Konfesi pengakuan iman Huria Kristen Indonesia disahkan. Rangkaian sinode berjalan dengan baik dan mendorong HKI agar semakin mengembangkan pelayanannya ke depan. Sinode ini mendorong agar warga HKI turut terlibat aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, mendukung program Jending HKI, menolak tindakan-tindakan yang destruktif di tengah perkembangan zaman, serta mendorong agar warga HKI turut terlibat aktif dalam menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dorongan ini dimuat dalam tona atau pesan-pesan sinode kerja untuk dilaksanakan oleh warga HKI dimanapun berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ditutup. Apa yang dibicarakan secara khusus yang menjadi program utama untuk tahun-tahun berikutnya, semuanya berjalan dengan baik. Dan itu semua menjadi harapan dan doa kita meluangkan waktu kita dan juga pemikiran kita semua kita taruhkan untuk kemajuan dan kejayaan HKI ke masa depan. HKI semakin jaya dan perhatian seluruh pucuk pimpinan, preses dan pendeta terhadap program PPR pusat sangat-sangat besar. Sinode ini sangat penting sebenarnya untuk melihat bagaimana proses dan perkembangan yang sudah dijalani oleh HKI, terlebih bagaimana program-program pendekatan yang sudah dilakukan oleh HKI dengan anak mudanya. Bagaimana HKI membuat program dan bagaimana persiapan-persiapan masa kini oleh HKI untuk mempersiapkan pemudanya di masa depan yang mana diakui sebagai gereja masa depan. Semoga dengan terlaksananya sinode kerja ini, HKI semakin maju dan menjadi berkat dimanapun berada. Timothy Saragi, Ruas News melaporkan.